Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1113. Tak kusangka kekuatanmu hampir tak kalah dengan diriku, tapi ini adalah makam penguasa Dao abadi, di tempat ini mustahil bagimu untuk mengalahkanku. Ucapan Jun Haoxuan yang semula begitu angkuh mulai melemah saat ia menyaksikan kekuatan luar biasa yang diperlihatkan oleh Luo Xiu, dan belum sempat kata-katanya selesai, terdengar lagi beberapa raungan menggelegar. Puluhan roh mayat hidup dengan aura kuat terbang cepat menuju lokasi pertempuran. Puluhan roh ini semua berada pada level kekuatan Dewa Iblis tingkat 9, namun aura mereka jauh lebih dahsyat dibandingkan Dewa Iblis biasa di level yang sama. Wajah Luo Xiu sedikit berubah, karena satu Jun Haoxuan saja sudah membuatnya kewalahan, apalagi jika ditambah puluhan roh kuat sekelas Raja Dewa tingkat 9, maka tak ada pilihan lain selain mundur dan melarikan diri. Rekan Dao, apa kau masih belum bergerak juga? Seru Luo Xiu tajam sambil menoleh pada Lu Juezi yang sejak awal hanya mengamati tanpa ikut bertarung. Lu Juezi sempat ragu karena rencananya adalah membiarkan Luo Xiu dan Jun Haoxuan saling melemah, lalu mengambil keuntungan setelah itu. Namun melihat keadaan yang kian genting, jika ia tetap diam, bukan hanya Luo Xiu yang akan binasa, tapi ia juga tak akan memperoleh apapun dari makam penguasa Dao abadi. Dengan tekad yang berubah, Lu Juezi pun melesat ke medan tempur, mengembangkan ranah ruang dan memunculkan badai ruang yang mengamuk memusnahkan segala sesuatu di sekitarnya. Namun meskipun mereka berdua kini bertarung bersama, situasinya tetap buruk, sebab lawan mereka unggul secara medan dan jumlah. Semakin banyak roh mayat hidup yang ikut bertarung, membuat mereka hanya bisa bertahan sambil perlahan dipaksa mundur. Lu Juezi yang biasanya tenang pun kini berkeringat dingin, roh-roh yang datang dari segala arah semakin banyak, dan hampir semuanya memiliki kekuatan setara atau bahkan melampaui Dewa Iblis tingkat 9. Jika jumlah mereka terus bertambah, tak ada pilihan lain selain melarikan diri. Jun Haoxuan, meski jarang bergerak, setiap serangannya membawa ancaman besar bagi Luo Xiu dan Lu Juezi. Rekan Luo, kalau kita tidak mundur sekarang, roh-roh itu akan mengepung dan mengurung seluruh area ini. Kita berdua tak akan bisa pergi, ujar Lu Juezi dengan tekanan hebat. Andai saja ia tidak membutuhkan kekuatan Luo Xiu, ia pasti sudah lama kabur, meninggalkan Luo Xiu menghadapi kepungan sendiri. Namun Luo Xiu menjawab tegas, jika kita mundur sekarang, roh-roh itu akan waspada di bawah komando Jun Haoxuan, dan kita tidak akan pernah bisa menembus makam ini lagi. Matanya menyipit, dan 33 simbol formasi yang mengelilinginya tiba-tiba bersinar terang, kecepatannya pun meledak luar biasa, menembus batas dan langsung menerjang ke arah Jun Haoxuan. Lu Juezi yang melihat itu terkejut dalam hati, apa dia benar-benar berniat membunuh Jun Haoxuan dalam situasi seperti ini? Menurutnya itu mustahil, karena Jun Haoxuan bukan hanya kuat secara kekuatan, tapi juga memiliki tubuh abadi yang sulit dihancurkan. Bahkan jika dilukai parah, dia bisa pulih seketika. Jika gagal membunuhnya, mereka akan langsung dikepung oleh lautan roh. Jun Haoxuan jelas menyadari niat Luo Xiu, dan meski kecepatannya tak mampu menghindar, ia tetap berdiri di tempat sambil mengejek, "Kau terlalu percaya diri. Kau akan mati di hadapanku dan berubah menjadi salah satu roh penjaga makam penguasa Dao abadi." Roh kematian, bersatu, seru Jun Haoxuan. Awan kematian yang padat mengalir dari roh-roh lain dan menyatu ke tubuhnya, membuat aura kematiannya melonjak tajam. Dahulu ia adalah murid kesayangan penguasa Dao abadi, dan setelah sang guru wafat, ia memilih tidak mengejar masa depan sebagai penguasa, tetapi mengabdikan dirinya menjadi roh abadi. Penjaga makam, segel Hong Huang, mata Luo Xiu memancarkan ketegasan. Ketika ia tiba di hadapan Jun Haoxuan, mata kirinya memanifestasikan teknik Huang, sementara mata kanannya melahirkan teknik Hong. Teknik Huang mewakili kekuatan fisik, sedangkan teknik Hong adalah seni pengolahan, dan gabungan dua dao ini melampaui teknik apapun dalam membentuk tubuh sempurna yang mampu menyerap dan mengolah kekuatan alam. Kedua teknik ini saling menguatkan, dan Luo Xiu pun menyatu dalam pemahaman mendalam hingga menciptakan segel baru yang lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya memancarkan cahaya ilahi yang dahsyat, kedua tangannya membentuk segel, menciptakan pola misterius yang menyebar luas. Boom! Karena kecepatannya yang luar biasa, Jun Haoxuan tak mampu menghindar. Segel Hong Huang meledak tanpa ampun menghantam tubuh Jun Haoxuan, membuatnya memuntahkan darah, tubuhnya terguncang hebat, dan daging di sekujur tubuhnya meledak menjadi kabut darah yang menyebar ke segala arah. Begitu kuatnya teknik segelmu, tapi itu tetap belum cukup untuk membunuhku, ujar Jun Haoxuan dengan wajah sedikit pucat, karena dalam serangan Luo Xiu terkandung sebuah sajak dao, irama aturan hukum yang unik yang bahkan mampu mempengaruhi pemulihan tubuh abadi miliknya.
Tanpa memberi waktu jeda, Luo Xiu kembali melangkah cepat ke atas kepala Jun Haoxuan dan melancarkan segel 10.000 hukum, sebuah teknik yang menjelma menjadi ribuan macam serangan sihir yang menimpa Jun Haoxuan dari segala arah. Di bawah hujan serangan yang mengamuk, tubuh abadi Jun Haoxuan dihancurkan hingga hampir menjadi bubur daging, namun tetap saja, tubuhnya belum benar-benar hancur karena terus beregenerasi, menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Di antara daging yang bergolak, sebuah kepala mulai terbentuk kembali. Dengan senyum mengejek dan wajah penuh darah, Jun Haoxuan berseru, "Sudah kukatakan, kau tidak akan bisa membunuhku. Begitu kekuatanmu habis, kau akan dikubur di sini." Tapi Luo Xiu tetap dingin. Dia mengangkat tangannya dan memadatkan semua teknik sihir menjadi satu jurus tunggal, penyatuan, versi puncak dari segel 10.000 hukum, yang menyatukan semua kekuatan menjadi satu teknik tunggal. Meski hanya satu, namun kekuatan teknik ini melampaui segala batas. Boom! Suara ledakan dahsyat bergema memenuhi langit dan bumi. Serangan segel menyapu bersih tubuh Jun Haoxuan, menghancurkannya menjadi kabut darah. Di bawah keseimbangan aturan yang menghapus semua hukum, bahkan sajak dao tubuh abadi pun dipaksa menghilang, membuatnya tak punya kesempatan untuk bangkit lagi. Cahaya dewa memancar dari tubuh Luo Xiu, dan ketika seluruh kabut darah akhirnya terhapus dalam cahaya tersebut, itulah tanda bahwa seorang jenius bernama Jun Haoxuan akhirnya musnah dari dunia ini untuk selamanya. Panglima Besar, raung para roh dari segala penjuru. Meski mereka adalah mayat hidup, mereka percaya diri sebagai eksistensi abadi yang hidup selamanya untuk menjaga makam penguasa dao abadi kesetiaan mereka mutlak. Pertempuran ini amat sengit, walau tak ada lagi yang sekuat Jun Haoxuan, jumlah roh sangat banyak. Luo Xiu dan Lu Juezi harus bertahan keras untuk membalas dan menahan gelombang demi gelombang. Tiap roh yang dihancurkan akan berubah menjadi kabut kematian yang amat pekat, lalu akan bangkit lagi menjadi roh baru, seolah tanpa akhir. Luo Xiu dan Lu Juezi menyadari bahwa satu-satunya cara membunuh roh-roh ini adalah dengan menghancurkan kabut kematian itu sendiri, karena itulah sumber kekuatan dan eksistensi mereka. Di atas kepala Luo Xiu, tungku ungu, tungku pemurnian dewa warna ungu, berputar megah, setiap kali tutup tungku terbuka, satu demi satu roh ditarik masuk, lalu dengan kombinasi teknik rahasia teknik Hong dan teknik Huang serta kekuatan dewa perubahan, kabut kematian diproses menjadi energi murni untuk memperkuat tubuh dan kultivasi Luo Xiu. Dalam waktu singkat, energi yang dikumpulkan cukup untuk memulihkan kekuatan yang terkuras saat membunuh Jun Haoxuan. Meski satu roh tingkat 9 tidak menghasilkan banyak energi, jumlah mereka yang tak terhitung membuat Luo Xiu terus naik level, bahkan mencapai puncak 8 tingkat Dewa Iblis. Namun, tubuhnya kini mencapai batas, ia tak bisa melangkah lebih jauh kecuali mendapatkan energi atau peluang tingkat lebih tinggi untuk menyempurnakan tubuhnya menuju fisik Raja Dewa tingkat 9. Ketika pertarungan usai, tak ada lagi roh yang muncul dari dalam makam. Luo Xiu justru jadi lebih kuat dari saat ia pertama kali memasuki menara langit. Dari belakang, Lu Juezi memandang punggung Luo Xiu dengan ekspresi kosong di hatinya muncul rasa gentar yang dalam. Bukan hanya karena 3 teknik luar biasa yang ditampilkan Luo Xiu lebih kuat dari saat mereka bertarung dulu, tetapi juga karena Luo Xiu berhasil menggabungkan 2 teknik besar, teknik Hong dan teknik Huang. Penggabungan 2 teknik utama ini memiliki potensi luar biasa yang jauh melampaui satu dao tunggal. Kini Lu Juezi paham, jika ia ingin menjadi penguasa dao di kehidupan ini, maka Luo Xiu pasti akan menjadi musuh terbesarnya, bahkan saat ini pun, untuk memperebutkan peninggalan dao abadi, apakah ia benar-benar yakin bisa mengalahkan Luo Xiu? Kemampuan Luo Xiu barusan benar-benar menakutkan, sampai-sampai membuat Lu Juezi merasa dirinya bukan tandingan, bahkan menimbulkan rasa takut yang tidak bisa ia tolak, meski tak mau mengakuinya. Luo Xiu hanya melirik Lu Juezi dengan dingin, ia tahu pria itu masih menyembunyikan sesuatu. Tapi ia tak bertanya. Sebaliknya, ia melangkah ke udara menuju bagian terdalam dari makam penguasa dao abadi. Apa yang tersembunyi di sana, hanya bisa diketahui dengan mata kepala sendiri. Makam ini penuh dengan aura kematian, namun sepanjang jalan tak ada bahaya yang muncul. Mungkin bahkan dao abadi pun tak pernah menyangka ada yang bisa menembus perlindungan makamnya, mengingat menurut aturan menara langit, Raja Dewa tingkat 9 tidak bisa masuk. Seharusnya tidak ada yang mampu melewati lautan roh penjaga, apalagi dengan Jun Haoxuan menjaga di dalam. Di bawah 9 tingkat Raja Dewa, tak seharusnya ada yang mampu melawannya. Namun, bahkan eksistensi sekuat penguasa dao abadi pun bisa salah perhitungan. Ia tak akan pernah menyangka bahwa di era ini akan lahir seseorang seperti Luo Xiu, monster sejati yang meski masih di tingkat 8, kekuatannya sudah sedemikian mengerikan hingga membuat orang bergidik ngeri. Bersambung.